Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, perkenalkan, nama saya Wisnu Arsakanjung, bisa dipanggil saja dengan Kak Wisnu. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pembagian atau pembabakan zaman praaksara berdasarkan sudut pandang arkeologi. Nah, pembabakan zaman berdasarkan arkeologi ini dibedakan jadi dua, yakni ada zaman batu dan zaman logam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai zaman logam. Nah, pada zaman logam ini, masyarakatnya sudah membuat alat-alat dari logam selain alat-alat dari batu. Orang sudah mengenal teknik melebur logam dan juga mencekaknya menjadi peralatan-peralatan untuk digunakan keseharian. Nah, zaman logam ini disebut juga dengan zaman perunggagian. Hal ini dikarenakan dalam masyarakatnya timbul golongan undagi yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Nah, zaman logam ini dibagi menjadi dua, yakni ada zaman perunggu dan zaman besi. Nah, di sini saya ada pertanyaan mengenai zaman logam, yaitu mengapa zaman besi terjadi setelah zaman perunggu. Oke, untuk mengetahui jawaban dari soal tersebut, kita akan membahas mengenai satu persatu dari zaman logam dan zaman perunggu dan zaman besi. Nah, yang pertama zaman perunggu. Nah, perunggu adalah jenis logam yang berasal dari campuran tembaga dengan timah putih. Nah, pada zaman perunggu ini, masyarakat yang berkembang dapat menciptakan dua macam benda, seperti benda untuk kepentingan upacara keagamaan dan juga untuk keperluan sehari-hari. Nah, pada zaman perunggu ini disebut juga dengan kebudayaan Dongson yang menjadi pusat kebudayaannya. Nah, masyarakat yang berkembang pada zaman perunggu dapat mencampur tembaga dengan timah dengan perbandingan 3:10 sehingga diperoleh logam yang lebih keras lagi. Nah, hasil kebudayaan dari zaman perunggu ini seperti ngekara perunggu, kemudian ada bejana perunggu, dan arca perunggu. Nah, jadi pada intinya, masyarakat yang berkembang pada zaman perunggu ini sudah menghasilkan teknologi baru, yakni mencampurkan tembaga dengan timah dengan perbandingan 3:10, sehingga menghasilkan logam yang lebih keras lagi. Seperti itu. Nah, yang kedua itu zaman besi. Nah, masyarakat yang berkembang pada zaman besi ini semakin terampil dari zaman perunggu. Nah, mereka dapat melebur besi dari bijinya untuk membuat peralatan-peralatan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi pada intinya, masyarakat yang berkembang pada zaman besi ini lebih memiliki perkembangan atau kemajuan dalam hal teknologi. Hal ini dikarenakan pada zaman besi ini, masyarakatnya itu sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk membuat peralatan-peralatannya. Nah, pada zaman ini juga, masyarakatnya sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituangkan menjadi alat-alat yang diperlukan. Nah, teknik peleburan besi ini lebih sulit daripada teknik peleburan tembaga maupun perunggu. Nah, hal ini dikarenakan melebur besi ini membutuhkan panas yang sangat tinggi, yakni kurang lebih 3.500 derajat Celcius. Nah, alat besi yang banyak ditemukan di Indonesia ini berupa seperti pisau, sabit, dan masih banyak alat-alat lagi yang ditemukan di Indonesia pada zaman besi. Nah, pembuatan alat besi ini memerlukan teknik khusus yang mungkin hanya dimiliki oleh sebagian anggota masyarakat saja. Jadi tidak semua masyarakat yang berkembang pada zaman besi itu membuat alat-alat dari besi. Nah, jadi pada intinya, mengapa zaman besi itu terjadi setelah zaman perunggu? Hal ini dikarenakan zaman besi ini masyarakatnya itu sudah lebih berkembang lagi pengetahuannya ataupun teknologinya dibanding zaman perunggu. Nah, hal ini dikarenakan pada zaman besi ini masyarakatnya itu sudah mampu membuat alat-alat dari besi dengan cara melakukan teknik peleburan besi yang asalnya dari biji besi kemudian menjadi cair,
kemudian dibentuk menjadi peralatan-peralatan untuk digunakan kebutuhan sehari-hari. Nah, dan juga pada zaman besi ini, tuh tidak semua orang bisa membuat uh, hasil kebudayaannya gitu. Jadi hanya sebagian kelompok saja yang bisa membuat alat kebutuhannya dari besi. Hal ini dikarenakan pembuatan alat dari besi ini memerlukan teknik-teknik khusus serta membutuhkan panas suhu yang sangat tinggi, yakni 3.500 derajat Celcius. Nah, sedangkan kan tadi di zaman perunggu ini masyarakat yang berkembang itu hanya dapat mencampurkan tembaga dengan timah saja dengan perbandingan 3:10 dan masih setiap golongan itu masih bisa membuat bahan dari perunggu. Sedangkan kalau dari zaman besi ini tuh hanya sebagian masyarakat saja yang bisa membuat hasil kebudayaan dari besi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan dalam menjelaskan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.